Bayangkan kamu adalah Kartik, seorang mahasiswa asal India yang baru saja diterima di Harvard University, salah satu institusi pendidikan paling bergengsi di dunia. Setelah bertahun-tahun belajar keras, mengumpulkan nilai terbaik, menulis esai panjang, untuk aplikasi, mengurus visa, dan berpisah dengan keluarga di New Delhi, akhirnya kamu tiba di Cambridge, Massachusetts, kampus Harvard yang megah, dengan gedung-gedung bersejarah dan suasana akademik yang penuh semangat. Terasa seperti mimpi yang jadi kenyataan. Kamu mulai mengerjakan proyek riset tentang teknologi blockchain untuk rantai pasok internasional, sebuah topik yang bisa mengubah cara dunia berbisnis. Tapi, baru beberapa bulan menikmati bangku kuliah, sebuah pengumuman tiba-tiba menghantam seperti petir di siang bolong. Harvard tidak lagi bisa menerima mahasiswa asing. Mahasiswa internasional yang sudah terdaftar harus bersiap angkat kaki. Serius, ini beneran kejadian? Tanya Kartik dalam hati, sambil menatap layar laptopnya dengan wajah pucat. Satu perintah resmi dari Presiden Donald Trump ditandatangani oleh Sekretaris Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem pada tanggal 22 Mei 2025 langsung mengguncang dunia akademik. Dalam surat resminya, Noem menyatakan bahwa Harvard telah kehilangan sertifikasi untuk berpartisipasi dalam Student and Exchange Visitor Program, SEVP. Tanpa sertifikasi ini, Harvard tidak lagi dapat mensponsori visa pelajar F1 atau J1, yang berarti kampus ini tidak bisa menerima mahasiswa asing, baik yang baru maupun yang sudah terdaftar. Mahasiswa internasional yang sudah kuliah di Harvard, seperti Kartik, kini dihadapkan pada dua pilihan pahit: pindah ke universitas lain di Amerika yang masih memiliki sertifikasi SEVP, atau meninggalkan Amerika Serikat sama sekali. Kebijakan ini bukan sekadar perubahan administratif. Ini adalah gempa bumi yang mengguncang lebih dari 6.800 mahasiswa internasional yang terdaftar di Harvard pada tahun ajaran 2024-2025. Mereka merupakan sekitar 27% dari total populasi mahasiswa Harvard, sebuah angka yang menunjukkan betapa pentingnya kehadiran mereka bagi keberagaman dan kekayaan intelektual kampus. Dari jumlah tersebut, sebagian besar berasal dari negara-negara seperti Tiongkok, Kanada, India, Korea Selatan, dan Inggris. Bagi banyak mahasiswa asing, Harvard bukan sekadar tempat belajar. Ini adalah simbol prestasi, pintu gerbang menuju masa depan yang lebih cerah, dan investasi besar, baik secara finansial maupun emosional. Mereka telah menghabiskan puluhan ribu dolar untuk biaya kuliah, meninggalkan keluarga, dan menyesuaikan diri dengan budaya baru, hanya untuk dihadapkan pada ancaman deportasi karena keputusan politik yang berada di luar kendali mereka. Alasan di balik kebijakan kontroversial. Menurut Trump dan Noem, kebijakan ini adalah bagian dari upaya untuk menegakkan hukum dan melindungi mahasiswa Yahudi dari lingkungan kampus yang tidak aman. Dalam pernyataan resminya, Noem menuduh Harvard membina kekerasan, antisemitisme, dan bekerja sama dengan Partai Komunis Tiongkok. Tuduhan ini muncul di tengah ketegangan antara pemerintahan Trump dan Harvard yang telah berulang kali menolak tuntutan pemerintah untuk menyerahkan data perekrutan dosen, proses seleksi mahasiswa, dan catatan disiplin mahasiswa asing, termasuk rekaman video atau audio protes mahasiswa selama 5 tahun terakhir. Trump juga menuding Harvard sebagai sarang anti-Amerika dan pro-Hamas karena sikap kampus yang dianggap terlalu lunak terhadap protes pro-Palestina. Harvard, di sisi lain, menolak tuduhan ini dengan keras. Dalam pernyataan resmi, juru bicara Harvard Jason Newton menyebut kebijakan ini melanggar hukum dan merupakan tindakan balas dendam karena universitas menolak menyerahkan otonomi akademiknya kepada pemerintah. Harvard menegaskan bahwa mereka telah berupaya melawan antisemitisme dan segala bentuk prasangka di kampus sambil tetap menjaga kebebasan akademik dan hak untuk protes. Universitas ini juga menyoroti kontribusi besar mahasiswa internasional dari lebih dari 140 negara terhadap misi akademik dan penelitian mereka. Tanpa mahasiswa internasional, Harvard bukan Harvard, tegas pihak universitas dalam gugatannya terhadap pemerintahan Trump.
Dampak pada mahasiswa dan dunia akademik. Bayangkan berada di posisi Kartik atau ribuan mahasiswa internasional lainnya. Mereka telah mengorbankan begitu banyak untuk belajar di Harvard. Waktu, uang, dan impian. Biaya kuliah di Harvard bisa mencapai lebih dari $80.000 per tahun, belum termasuk biaya hidup di Cambridge yang mahal. Banyak mahasiswa asing, terutama dari negara berkembang, mengandalkan tabungan keluarga, pinjaman, atau beasiswa untuk bisa kuliah di sini. Kini, dengan satu tanda tangan, semua itu terancam lenyap. Mahasiswa seperti Kartik harus menghentikan proyek riset mereka, mencari universitas lain yang bersedia menerima mereka di tengah tahun ajaran, atau bahkan pulang ke negara asal dengan tangan kosong. Proses transfer ke universitas lain pun tidak mudah. Persaingan ketat, tenggat waktu pendaftaran sudah lewat, dan tidak semua universitas memiliki kapasitas atau program yang setara dengan Harvard. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh mahasiswa. Harvard sendiri menghadapi ancaman finansial yang signifikan. Mahasiswa internasional seringkali membayar biaya kuliah penuh yang membantu mensubsidi bantuan keuangan untuk mahasiswa domestik. Menurut NAFSA, Association of International Educators, mahasiswa asing menyumbang hampir $44 miliar setiap tahun ke ekonomi Amerika, termasuk melalui biaya kuliah, akomodasi, dan pengeluaran sehari-hari. Jika Harvard kehilangan 27% populasinya, ini bukan hanya soal kehilangan keberagaman, tetapi juga pendapatan yang krusial bagi operasional universitas dan ekonomi lokal di sekitar Cambridge. Reaksi global dan ketegangan diplomatik. Kebijakan ini juga memicu reaksi keras dari komunitas internasional, terutama dari Tiongkok, yang memiliki jumlah mahasiswa terbesar di Harvard dengan lebih dari 1.000 pelajar pada tahun 2022. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, menyebut tindakan ini sebagai politisasi pendidikan yang akan merusak citra Amerika sebagai pusat pendidikan dunia. Ia menegaskan bahwa pendidikan seharusnya menjadi jembatan antar bangsa, bukan alat tekanan politik. Tiongkok memiliki alasan kuat untuk marah. Mahasiswa mereka tidak hanya berkontribusi pada riset dan inovasi di Amerika, tetapi juga membawa pulang pengetahuan yang memperkuat hubungan bilateral. Jika mereka dipinggirkan, ini bisa memicu ketegangan diplomatik yang lebih luas, bahkan mempercepat brain drain dari Amerika ke negara lain seperti Kanada, Australia, atau Eropa, yang kini mulai mempersiapkan diri untuk menerima mahasiswa pindahan. Respon hukum dan harapan sementara. Namun, ada secercah harapan. Pada tanggal 23 Mei 2025, hanya sehari setelah pengumuman pencabutan sertifikasi SEVP Harvard, Hakim Federal Alison Burroughs di Massachusetts mengeluarkan perintah penahanan sementara (Temporary Restraining Order) yang memblokir kebijakan Trump. Harvard mengajukan gugatan, menyebut pencabutan sertifikasi ini sebagai pelanggaran nyata terhadap amandemen pertama dan klausul proses hukum dalam Konstitusi Amerika Serikat. Universitas berargumen bahwa pemerintah tidak memberikan pemberitahuan yang memadai, tidak menjelaskan bukti yang digunakan untuk menuduh Harvard, dan tidak memberikan kesempatan bagi universitas untuk membela diri. Hakim Burroughs menjadwalkan sidang lanjutan untuk membahas kasus ini, memberikan waktu bagi ribuan mahasiswa internasional untuk tetap berada di Harvard sambil menunggu keputusan akhir. Meski begitu, ketidakpastian masih membayangi. Jika gugatan Harvard gagal, sekitar 7.000 mahasiswa dan sarjana internasional berisiko kehilangan status visa mereka. Mereka bisa dipaksa pindah ke universitas lain atau menghadapi deportasi, yang berarti kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan mereka di salah satu institusi terbaik dunia. Bahkan jika Harvard menang di pengadilan, kebijakan ini telah menciptakan iklim ketakutan di kalangan mahasiswa asing di seluruh Amerika. Noem sendiri telah memperingatkan bahwa tindakan serupa bisa menimpa universitas lain, seperti Columbia, yang juga menjadi target pemerintahan Trump. Implikasi jangka panjang. Lebih dari sekadar krisis di Harvard, kebijakan ini adalah sinyal bahwa pemerintahan Trump
siap menggunakan kekuasaan eksekutif untuk menekan institusi yang dianggap tidak sejalan dengan agendanya. Dengan menargetkan universitas ternama seperti Harvard, yang telah menghasilkan 162 pemenang Nobel dan menjadi simbol keunggulan akademik global, Trump mengirim pesan kepada dunia akademik, patuhi kami, atau hadapi konsekuensi. Namun, langkah ini juga berisiko merusak reputasi Amerika sebagai tujuan utama pendidikan tinggi. Negara-negara seperti Kanada, Australia, dan Inggris sudah mulai memasarkan diri sebagai alternatif yang lebih ramah bagi pelajar internasional. Jika tren ini berlanjut, Amerika bisa kehilangan talenta terbaik dunia yang selama ini mendorong inovasi di bidang teknologi, sains, dan ekonomi. Bagi mahasiswa seperti Kartik, ini bukan sekadar soal pindah kampus atau pulang ke negara asal. Ini tentang mimpi yang terputus, tentang kerja keras yang sia-sia, dan tentang ketidakpastian yang menghantui masa depan. Dunia akademik yang seharusnya menjadi tempat dialog, riset, dan inovasi, kini terjebak dalam permainan politik tingkat tinggi. Jadi apakah kebijakan ini benar-benar tentang keamanan, seperti yang diklaim Trump, atau sekadar alat untuk menekan pihak-pihak yang menentang agendanya? Jika satu tanda tangan bisa menghancurkan ribuan mimpi, apakah Amerika masih layak disebut sebagai tanah harapan?